Hadratil Muhtaramin yang sama-sama kita hormati, Ketua Masjid At-Taqwa Komplek Pesrat rahimakumullah, para pengurusnya, juga alhamdulillah imam salat subuh kita yang tadi telah memimpin subuh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita. Amin. Juga para sesepuh, para ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin dan hadirat jamaah Masjid At-Taqwa yang insyaallah semuanya kita mudah-mudahan berharap rahmat, ampunan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang telah menghidupkan kita kembali selepas kita diwafatkan melalui tidur kita dari malam sampai tadi kita bangun. Segala puji bagi Allah yang telah menggerakkan kalbu kita untuk menuntun anggota tubuh kita bisa berjalan menuju ke masjid yang mulia ini untuk laksanakan kewajiban salat subuh berjamaah. Alhamdulillah baru saja kita laksanakan. Semoga insyaAllah salat-salat kita, ibadah-ibadah kita berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam, panutan terbaik kita, uswatun hasanah terbaik kita, baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah jaminkan siapa yang mengikutinya, menghidupkan sunnahnya, maka selamatlah dia di dunia sampai nanti di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semua kita termasuk umat-umatnya yang istiqomah bisa menghidupkan sunnahnya dan selalu berupaya berada pada jalan yang Allah ridha, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semuanya sehat Pak ya? Alhamdulillah, insyaallah sehat batiniyah kita, sehat zahiran kita, dan insyaallah mudah-mudahan juga sehat apa yang menjadi kehidupan kita, terutama dalam mencukupi kebutuhan kehidupan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kajian subuh ini kurang lebih 30 menit Ustaz ya. Ustaz ya. Ya, kurang dikit ya, apa lebih enggak apa-apa ya. Saya mohon izin untuk menyampaikan satu materi tentang 4 hal teladan yang bisa kita ambil dari kisah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan ini untuk mencapai berhasil selamat kita menapakinya itu dibutuhkan yang namanya contoh atau teladan. Karena semua kita tidak bisa hidup dengan baik, dengan benar, bahkan selamat sampai akhir hayat kita kalau tidak punya contoh teladan. Siapapun kita. Maka untuk kita bisa menapaki keselamatan hidup dunia ini, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kepada kita generasi-generasi sebelum kita, hamba-hamba Allah yang Allah hadirkan sebelum kita untuk menjadi uswah, contoh, baik itu contoh yang nanti akan mendatangkan kebaikan maslahat buat kita, juga ada contoh-contoh yang membawakan mudarat, bentuk-bentuk keburukan yang itu harus kita jauhi dan kita hindari. Maka siapapun kita akan butuh contoh itu. Kalau ibu-ibu misalnya mau bikin yang namanya masakan, itu biasanya harus lihat contoh dulu. Belajar dulu kepada yang ahlinya. Minimal orang tua kita. Dalam hal masak-memasak, dalam hal kehidupan, mencari rezeki dan semuanya, minimal contoh-contoh kehidupan kita itu adalah orang tua kita yang terdekat. Kemudian lingkungan sekitar kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghadirkan orang-orang, hamba-hamba pilihannya
yang dengan kehidupan contohnya atau contoh kehidupannya itu akan menjadi gambaran, arahan untuk kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran besar. Nah, Allah hadirkan para hamba-hamba pilihannya, di antara yang mulia itu para nabi-nabinya dan rasulnya, yang memang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan risalah-risalah dakwah, risalah syariat Allah Subhanahu wa taala, agar membawa kita umat-umatnya itu selamat menuju kepada jalan yang Allah ridha. Maka di antara para nabi-nabi dan rasul itu semua itu adalah hamba-hamba pilihan. Dan di antara hamba pilihan itu, kajian kita pada subuh ini adalah kita melihat contoh tentang kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi di awal surah Al-Mumtahanah ayat 4, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu." Kata Allah, sungguh telah nampak jelas contoh teladan kebaikan yang ada pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang berada bersamanya, yakni keluarganya, yang dimaksud istri-istri dan anak-anaknya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dalam kehidupannya? Sangat banyak, Bapak Ibu. Kalau kita baca sejarahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini, akan banyak ibrah yang kita bisa ambil tentang kebaikan. Karena memang beliau adalah salah satu nabi yang memang Allah utus untuk menjadi uswah terbaik kita. Bahkan nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan oleh Allah pun mengambil beberapa ibadah-ibadah syariat yang dibawa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di antaranya yang kemarin baru kita selesaikan, di antaranya haji dan berkorban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara beberapa ibrah yang bisa kita ambil dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang pertama adalah Nabiullah Ibrahim ini memiliki idealisme yang tinggi dan istiqomah di dalam proses pencarian kebenaran, dan juga menegakkan kebenaran serta menghilangkan atau memusnahkan kebatilan atau kejahatan. Kita tahu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau kita baca Qasasul Anbiya, kitab para kisah-kisah para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam itu dilahirkan di sebuah kondisi kehidupan yang mana masyarakatnya itu tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an disebutkan termasuk ayahnya pun adalah pembuat patung, penyembah patung-patung dan berhala yang bernama Azar. Nabiullah Ibrahim kecil lahir dalam kondisi yang dalam sejarah yang saya baca agak mirip dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Beliau ini lahir di lingkungan sebuah kerajaan yang dikuasai kerajaan zalim yang tidak menyembah Allah dan mengeluarkan peraturan, siapa yang memiliki anak lahir laki-laki harus dibunuh. Mirip dengan Nabi Musa alaihissalam. Cuman kalau Nabi Musa rajanya Fir'aun, kalau Nabi Ibrahim siapa Pak kira-kira rajanya itu? Raja apa? Yang hidup di zaman Nabi Ibrahim, Raja Namruj atau Nimruj, ada sebagian mengatakan demikian. Dia mengeluarkan kebijakan begitu, bahwa siapa yang lahir anak laki-laki harus dibunuh. Maka kondisi itu membuat ayahnya Nabiullah Ibrahim, ketika lahir Nabiullah Ibrahim, beliau diasingkan, dibuang ke sebuah tempat, di dalam riwayat di sebuah gua dalam hutan, untuk dilepaskan. Karena bagaimanapun dalam hati kecilnya dia tidak tega membunuh anaknya langsung dengan tangannya. Pikirnya kalau ini Nabi Ibrahim anaknya ditaruh di hutan nanti juga akan mati, begitu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan yang bisa mengatur seluruh alam raya ini dalam keyakinan kita. Dalam pikiran ayahnya Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim ditaruh di gua, di tempat yang dalam hutan, dianggapnya dengan begitu nanti Ibrahim pun akan mati, mungkin dimakan hewan, mungkin kelaparan, tidak makan, tidak minum, dianggapnya nanti juga akan mati anaknya itu. Tetapi Allah mentakdirkan berbeda.
Allah Subhanahu wa taala menolong Nabiullah Ibrahim alaihissalam kecil dengan memberikannya rezeki melalui kondisi yang tidak normal, dalam arti di luar rasio akal kita. Nabi Ibrahim kecil itu makan minumnya dalam riwayat itu mengisap jempolnya, Pak, Bu. Dengan dia mengisap itu keluarlah minuman manis yang akan membuat Nabi Ibrahim sehat selalu dan besarnya selamat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, ketika dilihat ayahnya itu kembali untuk nengok anaknya, dipikir sudah mati, ternyata Nabi Ibrahim malah besar sehat, bahkan semakin menjadi anak yang besar dalam arti masa kanak-kanaknya. Maka ayahnya pun sering menengok Ibrahim alaihissalam saat itu. Ketika pada masa Nabi Ibrahim sudah mulai bisa menggunakan akalnya dalam riwayat, Nabi Ibrahim ini sudah mulai kritis, Bapak Ibu. Sudah mulai menggunakan akalnya khususnya dalam proses pencarian Tuhan yang Maha Kuasa. Maka dalam syariat kita, yang pertama kali potensi untuk mengenal Allah itu bukan dalil Quran dan Sunnah, tetapi akal. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi ini kepada seluruh hambanya manusia. Akal ini Allah jadikan sebagai gerbang pertama mengenal Allah melalui penggunaannya yang benar, dengan memperhatikan alam semesta. Maka Nabiullah Ibrahim pun kecil ketika itu dia sering melihat alam raya ini. Ketika dia bertanya, siapa Tuhan alam semesta ini? Siapa Tuhan yang menciptakan alam raya ini? Maka Nabiullah melihat ketika malam datang bintang-bintang yang berkelap-kelip, beliau katakan ini Tuhannya. Ternyata hilanglah ia. Dia lihat bulan, kemudian yang lebih terang, hilanglah dia. Begitu seterusnya sampai pun kepada matahari dia lihat, begitu sangat bercahaya, tetapi pada malamnya dia hilang. Maka kemudian Nabi Ibrahim sampai pada titik nazir penggunaan akalnya itu, dia serahkan kepada keimanannya dengan bimbingan Allah. Maka kemudian beliau mengatakan, inni wajjahtu wajhiyya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Yang bacaan ini kita sering baca, Pak, ya. Biasanya di mana, Bu, baca ini nih? Salat ketika doa istiftah. Inni wajjahtu, aku hadapkan wajahku lilladzi fataras samawati wal ard, kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Kemudian, dan aku berserah diri kepadanya, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk hamba yang musyrik. Dari kecilnya sudah kritis menggunakan akalnya untuk mencari kebenaran. Dan kita diharapkan begitu, akal kita ini dipergunakan khususnya dalam proses pencarian kebenaran, dalam hal ini menguatkan akidah keimanan kita. Karena potensi akal ini harus kita maksimalkan untuk selalu belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala Rabb kita. Dari kecil kita sudah diajarkan oleh guru-guru, bahkan orang-orang tua kita, cara mengenal Allah. Diajarkan kita dengan memahami sifat-sifatnya yang mulia, yang wajib baginya, yang kita kenal dengan sifat 20. Saya yakin bapak-bapak kecil ini insya Allah sudah mengenal sifat-sifat itu, bahkan hafal itu. Dulu saya kecil suka dilagukan. Kalau karena besar di daerah-daerah Sunda, jadi nadanya agak lambat. Allah wujudki dan baqa mukhadafatu lil hawadisi, gitu. Kalau Jakarta agak cepat. Wujudki dan baqa mukhadafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi. Lanjutin, Pak. Iya, hilang dah namanya begitu. Itu kita ngaji kecil begitu, mengenal Allah Azza wa Jalla, Tuhan kita, Rabb kita alam semesta ini, dengan memahami mengenal sifat wajib baginya yang harus ada padanya. Sifat wajib yang tidak boleh tidak harus melekat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kita dikenalkan sifat itu sebagai pertama, Allah itu apa? Wujud, harus adanya. Begitu. Karena kalau kita tidak meyakini Allah ada, buat apa kita sembah? Maka yakinkan dalam keimanan kita mengenal Allah Azza wa Jalla dengan mengimaninya melalui keyakinan keberadaannya. Dan keberadaannya kita bisa mengenali melalui ciptaan-ciptaannya di alam raya ini. Maka Nabi Ibrahim melihat dengan itu, Pak.
Dia lihat bintang hilang, bulan hilang, matahari hilang. Maka dihadapkan, saya menghadapkan wajah saya pada yang menciptakan semuanya ini. Begitu, Masya Allah. Karena logika akal akan berpikir, tidak akan mungkin yang namanya alam raya ini, bulan, bintang, gunung itu tercipta dengan simsalabim, hadir dengan sendirinya. Karena akal akan mengatakan mustahil apa yang ada di alam ini tercipta dengan sendirinya. Maka nanti dalam ilmu tauhid ada namanya hukum akal yang terbagi dengan wajib, jaiz, dan mustahilnya bagi akal. Itu lebih dalam di kitab tauhid. Maka salah satu yang wajib bagi akal itu adalah harus adanya alam raya ini pasti penciptanya. Sama seperti handphone ini. Dalam logika kita nggak mungkin dia ini tiba-tiba jadi dengan sendirinya begini bentuknya, Bapak Ibu. Kata akal nggak mungkin ini handphone bisa ada dengan sendirinya. Pasti dia ada yang membuatnya, begitu. Nah, ketika perkara akal bertanya siapa yang membuatnya, akal membutuhkan informasi yang namanya dalil. Tuh, kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika sudah mulai agak dewasa besar, dia mulai sering berdiskusi dengan ayahnya, bertanya kepada ayahnya yang menyembah berhala itu. Ketika Nabiullah bertanya, "Wahai ayahku, kenapa? Siapa yang menciptakan engkau, ayah ibuku?" Maka kata ayahnya, siapa yang menciptakan aku? Kata Nabi Ibrahim pertama. Kata ayahnya, yang menciptakan kau itu kami. Dari kamilah engkau hadir, kata bapaknya Ibrahim. Kemudian Nabi bertanya lagi, siapa yang menciptakan engkau, wahai ayahku? Bapak dan ibu? Kakekmu. Begitu jawab Nabi. Lalu ditanya lagi, seterusnya begitu sampai siapa yang menciptakan alam raya ini. Kemudian ayahnya terdiam, tidak bisa menjawab itu. Lalu bagaimana kalian engkau menyembah patung-patung yang tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar itu? Nah, metode ini kemudian menjadi satu hal yang harus kita lakukan untuk mencontoh Nabiullah Ibrahim, menggunakan akal kita untuk senantiasa kritis dan berupaya eksisten menjaga kebenaran dan mencari kebenaran. Karena saat ini alhamdulillah kita banyak dapat informasi dari media-media. Banyak para mu'alaf masuk ke Islam, itu memang alhamdulillah ketika mereka dalam proses pencarian kebenaran agama, mereka mencari itu. Siapa dan bertanya seperti Nabiullah Ibrahim itu. Sehingga dengan pertanyaan yang seperti itu, Allah bimbing dengan hidayahnya, menguatkan akidah keimanannya, dan terus terjaga sampai akhir hayatnya. Kemudian Nabi Ibrahim eksistensinya memiliki idealisme untuk selalu menegakkan nilai tauhid. Tidak tanggung-tanggung saat itu beliau pun berani menghadapi penguasa zalim, raja yang kemudian dilihat dalam kehidupannya mengajak umat atau masyarakatnya menyembah selain Allah, dalam hal ini berhala-berhala. Sampai dalam satu riwayat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bertemu dengan kaumnya berdialog seperti tadi dengan ayahnya, kaumnya kemudian sama-sama membantah. Bahasanya, sudahlah, tidaklah kamu mempersoalkan sesembahan kami. Akhirnya Nabi Ibrahim sempat mengatakan, aku akan hancurkan dalam hatinya tuhan-tuhan sesembahan kalian ketika kalian telah pergi dari tempat persembahan itu. Maka ketika umatnya, masyarakatnya meninggalkan tempat peribadat mereka, Nabi Ibrahim hancurkan patung-patung sesembahan itu dan ditinggalkan satu yang besar, digantungkan tapak di lehernya. Ketika kaumnya kembali, mereka bingung dan kaget siapa yang telah menghancurkan patung-patung itu. Maka mereka kemudian saling dialog dengan sendirinya. Akhirnya ada satu yang mengatakan, ada seorang anak muda yang bernama Ibrahim yang dia itu senang sekali mencela Tuhan-Tuhan kita. Maka dialah kemungkinan besar pelakunya. Akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabiullah Ibrahim itu diambil dan dipanggil untuk dieksekusi. Singkat cerita ditanya, engkau lah yang memang menghancurkan Tuhan kami. Apa kata Nabi Ibrahim? Jangan tanyakan saya, silakan kau tanya sama patung yang besar itu. Karena dialah yang telah menghancurkan patung-patung kecil itu, karena dia tidak ingin punya saingan dalam sesembahannya. Begitu. Jadi logikanya dimainkan oleh Nabiullah Ibrahim kaumnya itu agar mikir, ini patung-patung yang kecil yang ngancurin ini yang besar. Kenapa? Buktinya kapak ada di lehernya. Maka tanya sama dia. Begitu. Kaumnya kemudian saling bingung.
Dalam hati sebenarnya mengakui argumentasi Nabi Ibrahim, tetapi karena sombongan dan kebiasaan yang sudah mendarah daging akan kesalahan, maka dia tidak terima argumentasi Nabi. Termasuk rajanya itu. Ketika raja disuruh Nabi, silakan kau tanya raja kepada patung yang besar itu yang telah menghancurkan patung-patung kecil sembahan kalian. Jadi raja juga agak pikir, bagaimana aku menanyakan kepada patung yang tidak bisa ngomong? Akhirnya Nabi Ibrahim menang dalam argumen ini. Tetapi karena memang sifat sombong dan sifat yang mengakar ketika seorang sudah terus-terusan berbuat kemaksiatan, maka kebenaran itu dia tolak. Akhirnya Nabi Ibrahim dieksekusi, dibakar. Dengan izin Allah, kita tahu Nabi Ibrahim diselamatkan. Saat itu api tidak bisa membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah firmankan, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau bardan, dingin, salaman, dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab kalau api, Pak, dalam sebuah ilmu kesehatan yang sifatnya tadi panas membakar berubah menjadi dingin seketika itu belum tentu bisa membawakan keselamatan. Bisa jadi membuat sakit. Bapak Ibu coba ketika dari luar kena panas yang begitu sangat terik, pulang ke rumah, begitu masuk rumah langsung minum es. Itu bisa membahayakan kesehatan kita. Makanya tidak boleh dalam keadaan yang sangat panas berubah kepada lawannya yang sangat dingin. Api itu begitu saat itu. Ketika Allah takdirkan api itu panas awalnya disuruh untuk dingin, maka Allah sebutkan juga bardan wassalaman, membawa keselamatan kau kepada Ibrahim AS. Sebab kondisi yang seperti itu, kata para ulama, ketika hanya dingin saja dia tidak bisa membawa selamat buat Ibrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah ini ada di dalam surah Al-An'am mulai dari ayat 74 sampai 80-an. Jadi Bapak Ibu boleh lihat itu ketika Nabila mencari Tuhan. Dalam prosesnya dari kecil, dia besar berdialog dengan ayahnya sampai kepada penguasa yang zalim. Kemudian singkat-cerita Nabi Allah diselamatkan, kaumnya pun rajanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Allah Ibrahim kemudian disuruh berhijrah dari tempat kelahirannya di Babilonia, saat ini Irak, itu menuju Baitul Maqdis Palestina. Dan di Palestina itu Allah Subhanahu wa taala yang saat ini sedang ada musibah saudara kita kaum muslimin Palestina, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dikaruniakan oleh Allah anak dan keturunan di situ. Itu yang pertama. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, bisa kita ambil pelajaran Nabi Allah Ibrahim, bagaimana beliau istiqomah dari mulai kecil sampai dia besar, bahkan sampai usia suyuhnya. Kita tahu dalam sejarah Nabi Ibrahim itu diberikan umur oleh Allah 179 tahun. Kira-kira di sini ada yang umurnya segitu Bapak Ibu? Kalau ada kayaknya udah mulai banyak kurangnya ya. Insyaallah mata udah kurang lihat, telinga udah kena Nabi Allah Ibrahim gitu, suyuh. Dan di usia-usia menjelang suyuhnya, sepuhnya itu, baru Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah, sangat rindu punya anak keturunan. Di usia-usia seperti itu, kurang lebih 150-an, 60-an kata, baru dikasih keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sepuhnya itu, Masya Allah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama. Jadi kita berharap ambil pelajaran, selalu beradab pada jalan kebenaran, istiqomah menegakkan kebenaran, khususnya menjaga iman dan takwa kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang bisa kita ambil adalah beliau ini hamba Allah yang selalu berhusnuzan billah, selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan baik sangka yang beliau terapkan dalam diri dan keluarganya, beliau sanggup menerima seluruh perintah dan juga ujian yang Allah berikan. Tanpa harus banyak bertanya, kenapa begini ya Allah, kenapa begini ya Allah. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika berharap sangat punya anak keturunan untuk melanjutkan kehidupan dan melanjutkan tugas mulia, yaitu membimbing umat. Di Nabi Ibrahim itu mengharap anak bukan sekedar nanti jadi penerus kehidupannya, tapi menjadikan anak penerus dakwahnya untuk mengajak hamba-hamba umat manusia kepada Allah. Maka beliau ini
dapat julukan Abul Anbiya. Kenapa? Karena doanya yang Allah kabul, anak keturunannya banyak yang menjadi para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad SAW yang lahir dari keturunan anaknya Nabiullah Ismail alaihissalam. Sedangkan Nabi Ishak anaknya melalui keturunan dari kaum Yahudi sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, maka beliau julukannya Abul Anbiya, Bapak Ibu. Bapaknya para nabi yang doanya dikabul, anak keturunannya punya jadi nabi dan rasul yang banyak. Nah, karena beliau punya sifat husnuzan ini, maka setiap perintah maupun larangan Allah beliau terima dengan suka hati, tidak banyak bicara dan laksanakan saja. Bisa dibayangkan usia kecil anaknya masih dalam keadaan balita, Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah dengan istrinya Siti Hajar yang kita tahu dari Palestina hijrah ke satu tempat yang saat itu disebut oleh Allah Bakkah Mubarakah, tempat yang saat ini menjadi tempat yang penuh keberkahan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu tempat itu adalah padang tandus yang kering, sepi dari kehidupan makhluk, tidak ada tumbuh-tumbuhan, bahkan sedikit hewan pun tidak ada. Nabi Ibrahim disuruh untuk taruh istrinya Hajar dengan anaknya Ismail yang masih balita. Kemudian ditinggalkan. Saking tidak teganya Nabi Ibrahim itu tidak berani nengok anak istrinya, Pak. Kenapa? Karena memang tidak, siapa orang tua yang tega meninggalkan istri anaknya di tempat yang asing yang tidak ada kehidupan saat itu. Tetapi karena husnuzan dan iman yang kepada Allah atas perintah itu pasti ada kebaikan. Maka Siti Hajar ketika ditinggalkan dia tanya, "Wahai suamiku, kenapa kau tinggalkan kami?" Nabiullah yang tidak jawab. 2 kali tanya tidak jawab, 3 kali tanya tidak jawab, baru Siti Hajar mengatakan, "Apakah ini perintah Allah?" Maka Nabi mengatakan dan berhenti melangkah. Dia bilang, "Memang ini perintah Allah." Maka saat itu juga Siti Hajar sebagai istri yang saleh dan husnuzan kepada Allah mengatakan, "Kalau memang ini perintah Allah, pasti Allah tidak akan menyengsarakan kami. Silakan tinggalkan kami." Hebat, luar biasa tuh, Pak. Kalau istri begitu, suami begitu, subhanallah, rumah tangganya kuat. Maka husnuzan billah kepada Allah menjadi dasar kehidupan kita untuk bisa menerima semua perintah dan larangan yang Allah bebankan kepada kita. Kenapa? Karena kita yakini di balik perintah dan larangan Allah ada kebaikan buat kita. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, secepatkan lagi, dikit lagi. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari Nabiullah Ibrahim? Bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu menjadi hamba Allah yang sabar dalam menghadapi setiap ujian. Kuat sekali sabarnya. Dalam riwayat Nabiullah Ibrahim itu saking sabarnya itu menerima ujian berupa tadi kecintaannya anak yang saleh yang kemudian diperintahkan oleh Allah ditaruh di tempat yang tadi, ditinggalkan sampai waktu yang lama, kemudian datanglah beliau lagi melihat anaknya sudah mulai bisa bermain, berinteraksi dengannya, turun lagi perintah untuk menyembelihnya. Subhanallah. Pada itu anak lagi masa-masa yang sangat dicintai oleh orang tua. Maka turun lagi perintah Allah dalam mimpi Nabi Ibrahim yang kita kenal kisahnya dalam sejarah kurban dan haji dalam surah. Di antaranya yang Nabi kisahkan di situ oleh Allah, falamma balagha ma'hu sa'ya, ketika anaknya Ibrahim dalam posisi yang sudah bisa diajak bermain oleh ayahnya, maka beliau katakan, inni ara fil manami anni adzbauka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi melihat dalam tidurku, yakni melihat dalam tidurku maknanya mimpi, aku disuruh oleh Allah menjembelihmu. Maka kata Ibrahim, apa pendapatmu wahai anakku? Nah, di situ Nabi Ibrahim alaihissalam, Bapak Ibu, kita tahu bagaimana sabarnya hebat menerima perintah yang begitu besar. Kalau kita kira-kira dapat perintah seperti itu, saya yakin saya saja nggak akan sanggup itu. Ya, anak kita disuruh menyembelihnya. Kalau kita ngomong sama anak itu, masya Allah, ya, yang jelas bahwa kita ini sulit menerima ujian-ujian yang begitu hebat itu. Tapi Nabi Ibrahim lulus dengan ujian yang begitu hebat. Kenapa? Karena azam, kesabaran yang kuat didasari dengan tadi husnuzan billah. Terakhir, yang keempat, bahwa Nabiullah Ibrahim dan keluarganya yaitu senantiasa menghidupkan suasana dialogis dan komunikatif dalam keluarga. Ini penting Bapak Ibu dalam kehidupan kita saat ini. Dulu anak-anak kita kecil, misalnya belum bisa bicara, masih bayi, sering diajak ngomong ya Bu ya, lu anak gitu, padahal belum bisa ngomong itu.
Sekarang udah bisa ngomong, kadang di rumah sulit untuk bicara, sulit berdiskusi gara-gara banyak gangguan, diantaranya ini nih. Asik anak kita dengan handphonenya, bahkan kita juga begitu. Saking asiknya, walaupun berdekatan fisiknya, tapi terasa sangat jauh karena nggak diajak ngobrol. Maka ada patah sekarang ini, handphone itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Jadi udah jauh didekatkan dengan ini, kalau udah dekat dijauhin. Kenapa? Asik menikmati handphone ini anak-anak kita. Saya punya beberapa banyak murid anak-anak itu, kalau lagi belajar asik dan handphone udah sulit. Kita ngomong aja mungkin dia nyaut tapi matanya nggak lihat. Mungkin dia dengar panggilan kita tapi nggak lihat tuh. Anteng aja sama permainannya itu, masya Allah. Ya, nah kehidupan keluarga Nabi Ibrahim dengan dialogis dan komunikatif itu diwujudkan dengan ayat yang tadi. Ya, diantaranya surah As-Saffat itu ayat 102 sampai ke bawah, kisah bagaimana proses penyembelihannya. Allah kemudian gantikan Nabiullah Ismail dengan sebuah kibas yang besar yang diambil dari surga. Dalam riwayat kibasnya anak Nabiullah Adam AS bernama Habib yang Allah terima korbannya. Allah ketika perintah Nabi Ibrahim itu nggak langsung eksekusi Nabi Ismail, tapi diajak ngomong dulu. Ya, ketika diajak ngobrol, wahai anakku, aku melihat dalam mimpi gini-gini, terus ditanya, bagaimana? Fanzur madza tara? Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Anak yang soleh, Nabi Ismail mengatakan, ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, jika itu datang dari perintah Allah, laksanakanlah. Insyaallah kau dapati aku hamba yang sabar. Dialog ini kemudian menjadi hal yang menguatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menentukan sikap dan mengeksekusi perintah Allah. Nah, dalam kehidupan ini Bapak Ibu, kita butuhkan rumah tangga yang seperti itu. Anak kita ajak ngobrol, istri kita ajak ngobrol untuk melakukan satu kehidupan mau kemana di bawahnya rumah tangga itu begitu. Sehingga kalau ayahnya sudah menjadi eksekutor yang mendapat dukungan dari keluarga, insya Allah hasil keputusan apapun yang dilakukan berdasarkan musyawarah bersama dalam keluarga mendatangkan kebaikan-kebaikan untuk rumah tangga itu, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kiranya ini saja yang bisa kita ambil hikmah dari Nabiullah Ibrahim dan keluarganya. 4 hal tadi yang mudah-mudahan masih banyak lagi, silakan Bapak Ibu cari. Tetapi yang jelas bahwa kita dalam kehidupan ini, mari berupaya untuk selalu mengambil kisah-kisah teladan dalam kehidupan yang bisa kita ambil contoh terbaik untuk bisa kita melangkah mengisi kehidupan ini dengan baik, selamat sampai pada akhirnya kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan membawa keimanan yang diinginkannya, yakni tidak mensekutukannya dengan sesembahan apapun. Semoga Allah merahmati kita dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan ibrah-ibrah ini dalam kehidupan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya dapat info ada kesempatan untuk kita berdiskusi, untuk bertanya jawab. Dipersilakan bagi yang ingin mengajukan. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini menarik pertanyaan beliau nih, Pak Supriyadi. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang harus kita yakini dalam akidah kita bahwa semua yang terjadi di alam raya ini, mulai dari awal penciptaannya sampai akhirnya nanti, semuanya dalam takaran ketentuan takdir Allah. Jadi dalam akidah kita mengimani semua yang terjadi kepada kita yang dulu, sekarang dan akan datang, itu semuanya dalam ketentuan takdir Allah. Maka itulah pentingnya kita mengimani takdir. Termasuk kejadian-kejadian yang dulu itu terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan, memang itulah kondisinya dengan kehendaknya. Dengan kudrat dan iradahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan dan mendesain kejadian alam raya dan proses kehidupan di dalamnya, dalam diri manusia, mulai dari Nabiullah Adam alaihissalam dengan nanti makhluk hambanya terakhir yang Allah hidupkan. Jadi kalau ditanya istri Nabi Ibrahim yang salihah dengan istri Nabi Lut yang tidak saleh, bahkan kufur, menentang suaminya, bahkan anaknya pun begitu ya Pak ya. Anaknya Kan'an yang ketika diajak untuk menyembah Allah, beribadah, mengikuti ayahnya, Kan'an bilang dia tidak mau. Bahkan ketika datang nanti bencana yang Allah akan hadirkan di muka bumi saat zaman Nabi Nuh, yang dalam riwayat Quran disebutkan itu turunnya hujan dan air dari tanah selama 7 hari 7 malam.
Bayangkan Pak, air hujan nggak berhenti-berhenti, dari bawah keluar semburan airnya 7 hari 7 malam, dan badai yang sangat besar pada zaman Nabi Nuh, dan Allah takdirkan yang selamat satu hanya di Safinatun Nuh, di perahunya Nabi Nuh. Selain itu mati semuanya, termasuk anaknya dan istrinya. Ketika diajak, ayo anakku naik ke sini, dia bilang, tidak ya ayah, aku akan naik ana jabalin, kalau ke buah gunung akan menyelamatkan aku kalau aku naik ke gunung itu dan tidak akan tenggelam. Tapi takdir Allah mengatakan semua yang tidak ada pada perahu Nabi Nuh tidak akan terselamatkan. Termasuk anaknya yang naik ke gunung itu diwafatkan oleh Allah, mati. Bayangkan bagaimana tingginya itu air saat itu, Pak. Maka dalam riwayat sejarah, itulah sejarah banjir terbesar, tertinggi saat Nabi Nuh, yang bisa menenggelamkan bumi ini. Masya Allah. Jadi kalau banjir-banjir sekarang belum ada apa-apanya itu. Cuman karena dulu orangnya belum banyak, ya jadinya dianggap tidak ada banyak korban jiwa. Coba kalau hidup ada sekarang zaman na'udzubillah ya, sampai setinggi gunung itu, mati semua berapa ratus juta yang wafat. Nah jadi memang kalau bicara qadarullah kan itu memang sudah Allah takdirkan. Bapak ya, seorang nabi saja yang soleh, yang Allah bimbing dengan hidayahnya yang maha tinggi, tetap menggantungkan dalam proses kehidupannya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya para nabi-nabi ini menjadi pelajaran kita. Mereka orang-orang soleh, orang pilihan. Tetapi masalah ketentuan takdir itu berada pada tangan Allah Subhanahu wa taala, hidayah Allah. Makanya Allahu yahdi man yasha. Allah itu memberikan hidayah kepada yang Dia kehendaki, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada yang Dia tidak. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mempunyai pamannya yang begitu sangat dicintainya, ya, yang kita tahu yang bernama Abu Thalib. Dari kecil beliau menjaga Nabi, setelah wafat ayah dan kakeknya, pamannya inilah yang menjaga, membela Nabi Muhammad SAW dari apa? Gangguan-gangguan kaum kufar Quraisy sekitarnya. Bahkan beliau rela mengorbankan nyawanya. Tapi ketika kita tahu kisahnya, dalam keadaan sakaratnya Nabi mengajak untuk bersyahadah, ternyata beliau secara zahirnya belum bisa mengucapkan kalimat tauhid. Dan kemudian Nabi kita berdoa kepada Allah untuk mendapatkan mengampuni kesalahan pamannya. Ini turun firman Allah surah At-Taubah ayat 113, dan ini menjadi dasar kita. Dalam keluarga kita apabila na'udzubillah, dalam satu keluarga ketika ada yang wafat dia tidak beriman kepada Allah, kita tidak boleh mendoakan ampunan untuknya, karena dia wafat dalam keadaan yang Allah tidak izinkan beriman. Makana lin nabi wal mu'minuna ayastaghfiru lil musyrikin, kata Allah dalam surat Taubah 113. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman mendoakan kepada Allah ampunan bagi orang-orang yang menyekutukan Allah. Maka ini dasar buat kita. Kita dilarang, Pak, mendoakan seseorang yang wafatnya syirik kepada Allah dengan mintakan ampunan, hidayah, bahkan surga, tidak boleh. Karena dasarnya itu. Nah, maka kalau bicara tadi, apakah memang Nabi Ibrahim punya kelebihan? Masing-masing Nabi punya kelebihan yang ada Allah berikan kepadanya berupa mukjizat-mukjizat yang untuk dibutuhkan menyampaikan dakwah di zamannya. Tapi bicara takdir tadi mengenai istri yang salihah dari keluarga Nabi Ibrahim, istri yang tidak salihah dari keluarga Nabi Nuh dan para nabi yang lain, itu semua dalam kehidupan yang sudah Allah tentukan. Masuk kehidupan kita, karena Nabi pernah mengatakan dalam sabdanya yang mulia, sesungguhnya innallaha yajma'u fi batni Adam, sesungguhnya Allah mengumpulkan kita di perut ibu kita ini usia 120 hari. Pada saat itu fayanfahu ruhu, Allah tiupkan roh di dalamnya bikatbi arba'atin, dan bersarangan dengan roh itu masuk, Allah tetapkan 4 macam untuk kita semua. Di antaranya kebaikan, kehidupan, termasuk kelompok yang celaka atau yang selamat dalam kehidupan kita, dan ajal kita. Itu semua sudah Allah tentukan. Maka di antara takdir yang 4 ini Allah menentukan itu untuk kita semua, termasuk para nabi-nabi yang dahulu. Begitu. Nah, kemudian di dalam kehidupan ini untuk bisa menciptakan bagaimana tadi? Bagaimana ada istri yang soleh, suami enggak gitu ya? Atau sebaliknya suami enggak soleh, istrinya soleh, bagaimana itu? Yang jelas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mensabdakan ketika proses pendidikan anak harus dimulai dari niatkan untuk memiliki anak itu mohon kepada Allah. Maka ada satu doa yang Nabi ajarkan gitu Pak ya.
Kalau ingin berhubungan dengan istri, suami dengan istri dengan suami itu, sebelum melakukannya dilakukan beberapa amalan, ya. Di antaranya sholat sunnah hajat dulu, berwudu dulu, kemudian pada saat begitu berdoa kepada Allah untuk menghindarkan diri daripada masuknya syaitan kepada nanti keturunan kita. Allahumma jannibna syaitan, gitu kan. Ini kira-kira pada baca nggak biasanya? Sikat aja kan. Masya Allah. Penting niatnya ibadah pertama. Ya Allah, saya ingin mohon kepadamu agar lahir anak-anak kami yang saleh salehah, yang mudah-mudahan menjadi syukur-syukur niatnya menjadi pejuang-pejuang agamamu ya Allah, yang bisa menjadi penyelamat kehidupan kami dunia akhirat. Begitu lebih bagus. Nah, jadi dari situ Pak mulai menciptakannya, kemudian mengarahkan pendidikannya sampai apa kata Nabi, berikan hak anak-anak kita. Min haqqil walad 'alal walid, kata Nabi, ada hak anak kita kepada kita. Satu, ayyuhassina ismahu idza walada, memberikan nama yang baik ketika lahir dia. Sekarang kan kalau kita lihat namanya aneh-aneh itu. Ya, padahal nama itu adalah doa dan juga harapan agar anak jadi saleh. Ada saya pernah lihat ada namanya Pengki lah, namanya siapa tuh? Kalau di Ciledug tuh ada daerah tuh namanya Haji Mencong. Ya, ada ya, Haji Godek. Allah alam gimana tuh riwayatnya, tapi jelas kan itu kayaknya kurang, image-nya kurang pas. Tapi yang jelas dalam Quran kita disuruh sama Nabi kita SAW dalam hadisnya membaguskan nama anak kita karena ada doa di situ. Yang kedua, wa yu'allimahul kitabah idza aqal, mengajarkan ilmu ketika dia sudah mulai berfungsi akalnya, terutama belajarkan Quran, kenalkan hadis-hadis nabinya, karena itu yang akan membimbing kehidupan mereka secara spiritualnya. Baru setelah itu silakan ajarkan ilmu-ilmu yang kira-kira manfaat untuk dunianya, karena ilmu dunia sifatnya sunnah saja mempelajarinya. Tapi kalau yang dua tadi, ilmu untuk mengenalkan kita kepada Allah dan Rasulnya, itu wajib kita harus tanamkan pada diri kita khususnya dan anak-anak kita. Jangan sampai anak kita pintar dunianya, ekonominya bagus, ilmu komputer, ilmu bahasanya bagus, tapi dia nggak kenal siapa Tuhan dan Rasulnya. Ini yang harus kita waspadai. Ketika besar nanti, ini bisa jadi anak kita malah menjadi bumerang, na'udzubillah. Dan yang terakhir, kata Nabi itu, wa yuzawwijahu idza adraka, menikahkan kalau dia sudah sampai waktunya, ada calonnya, maka tugas orang tua itu terhadap anak. Nah, tentunya yang penting ketika ingin anak kita saleh salehah, Bapak Ibu rahmati Allah, jadikanlah diri kita dulu hamba Allah yang saleh salehah. Karena bagaimana mungkin kita mengharapkan anak kita salat ketika kita nggak salat? Enak salat nak, bapak aja nggak salat, ngapain nyuruh-nyuruh saya begitu? Kita pengen anak kita tidak, misalnya umpama ya, yang tidak merokok, pengen anak kita nggak merokok gitu. Tapi bapaknya ngerokok, kayaknya sulit juga itu. Kata anaknya, bapak aja ngebul, kata nyuruh mau berhenti rokok. Nah, maka proses menjadikan diri kita saleh dulu ini sangat menentukan untuk kita bisa mentransfer ilmu dan amalan-amalan kebaikan. Karena jangan sampai kita hanya bisa memberikan instruksi-instruksi pada anak, larangan dan perintah, tetapi kita ternyata malah tidak melaksanakan amalan itu. Mudah-mudahan insyaallah dengan bimbingan hidayah Allah, ikhtiar kita untuk terus berdoa, berusaha dan beribadah dengan benar, membentuk pribadi yang baik, yang mudah-mudahan Allah tularkan kepada anak-anak keturunan kita yang baik juga insyaallah. Itu kira-kira sebenarnya dia. Barakallahu fiik insyaallah. Karena sudah jam 6 Bapak Ibu, saya kira-kira kita sudah saja insyaallah ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada subuh ini insyaallah dari teladan yang sangat baik dari sosok hamba Allah pilihan Nabiullah Ibrahim yang kita diperintahkan untuk mengambilnya, bahkan Nabi kita pun diperintah oleh Allah untuk manasikakum, mengambil pelajaran-pelajaran ibadah dari beliau sebagai keturunannya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk bisa mengamalkan apa yang bisa kita pelajari tadi. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna min nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatin 'ilmi wassahhil lana abwaaba fadlika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'a'in la yasma' wa 'amalin la yurfa' wa nafsin la tashba'.
Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala khilafan. Sampai jumpa lagi insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.